Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah jazakallahu khair. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang dapat menjaga kita dari maksiat dan dapat meningkatkan nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan mempelajari sunnah mandi janabah atau sunnah mandi besar. Sebelumnya kita sudah mempelajari sebab-sebab yang mewajibkan mandi besar. Sekarang kita akan pelajari bagaimana sunnah yang kita insyaallah akan lakukan ketika mandi janabah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah mandi janabah. Syarat sah mandi janabah ialah niat, air yang suci dan sampainya air ke kulit. Nah, ini syarat sahnya. Kemarin kita jelaskan di bab wudu antara syarat sah dengan sunnah penyempurna. Ini juga sama, ini kita kenali dulu mandi itu syarat sahnya apa, dianggap sah apa saja. Dia dianggap sah cukup dengan niat mandi besar, kemudian airnya bersih, suci, kemudian semua kulit di tubuh kita teraliri air dengan baik, maka sah mandi wajibnya. Nah, namun demikian terdapat beberapa sunnah yang menjadikan mandi itu sempurna. Sunnah tersebut kebanyakannya diambil dari dua istri Nabi, yaitu Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anha. Jelas ya, ini masalah di kamar mandi pasti istrinya yang cerita. Kalau yang lain yang cerita tidak bisa dipercaya, tapi kalau yang cerita istrinya bisa dipercaya. Ini salah satu hikmah dari pernikahan Nabi lebih dari satu.
bahkan 9 ya. Nabi itu hidup ketika itu istrinya tergabung dalam satu waktu 9 istri. Salah satu hikmahnya itu adalah mereka menyampaikan urusan yang sangat rahasia bagi selain istri. Namun bagi istri ini bukan rahasia, ini sesuatu yang diperbolehkan untuk hadir di tempat suami sedang mandi atau istri sedang mandi. Oleh itu hadis yang menjelaskan tentang mandi adalah hadis istri-istri Nabi. Dan kebetulan qadarullahnya istri Nabi yang menceritakan tentang Nabi mandi janabah ini, qadarullah ada 2. Satu Aisyah, satu Maimunah. Dan ceritanya 99% sama. Nah, gitu ya. Kenapa Aisyah? Sebab Aisyah ini memang yang paling sering Nabi tinggal bersamanya. Maimunah juga Masya Allah, beliau termasuk istri Nabi yang perhatian dalam masalah ilmu. Maka kita akan pelajari ini berdasarkan 2 cerita yang diceritakan oleh istri Nabi langsung. Gitu ya. Tapi kita perlu pahami bahwa poin 1 sampai poin 12 ini yang kita akan baca, ini semuanya hukumnya apa? Sunnah. Itu yang perlu difahami. Jadi kalau dibilang tata caranya, bisa dikatakan ini tata cara, tapi ini bukan tata cara wajib, tata cara sempurna. Kalau tata cara wajib yang mana? Niat. Ya udah selesai. Niat, kemudian siram seluruh tubuh dengan air. Nah itu. Kenapa selalu kita bedakan antara tata cara sah dengan tata cara sempurna? Takut-takut suatu ketika kita perlu hanya tata cara sah. Waktu mepet perlu cara sah saja. Bismillah, lakukan, tidak apa-apa. Begitu ya. Jadi Islam ini simpel, sederhana, asal diketahui perbedaan mana yang sah, mana yang sempurna. Baik, hari ini kita akan pelajari supaya mandinya sempurna berdasarkan 2 hadis dari Aisyah dan Maimunah. Bukan 2 hadis, maaf, berdasarkan banyak hadis, tapi yang cerita Aisyah lagi, Maimunah lagi radhiyallahu anhuma, dan paling banyak Aisyah. Kalau urusan di dalam rumah itu paling banyak Aisyah radhiyallahu anha. Nomor 1, yang pertama jelas kita berniat mandi besar dalam hati. Kemudian disunahkan membaca basmalah. Dasar pendalilan kita harus atau disunahkan membaca basmalah ini diambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudu tanpa menyebut nama Allah atau basmalah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak sempurna artinya kalau tidak dibaca sah. Tidak dibaca sah. Jadi kalau kita langsung mandi, niat langsung mandi, hukumnya apa? Sah. Kalau baca bismillah dulu hukumnya sempurna. Sama dengan wudu cepat datang ke tempat wudu, nyalakan keran, langsung niat sudah ya, karena kita ke tempat wudu tuh sudah dianggap niat itu yang menggerakkan anggota tubuh, udah dianggap niat. Maka kita masuk ke tempat air wudu, kita berwudu tek tanpa membaca basmalah, sama hukum wudunya sah. Namun kalau ingin sempurna baca basmalah dalam hati jika kita di dalam kamar mandi. Nah, ini pendalilan ini sebenarnya pendalilan wudu. Karena Nabi berkata tidak sempurna wudu. Tidak ada kalimat mandi di sini. Tapi kenapa
mandi juga disunnahkan bismillah. Padahal hadisnya tentang wudu. Nah, di sini ulama menjelaskan sebab wudu adalah bersuci kecil dan disunahkan membaca basmalah. Maka mandi yang merupakan bersuci besar lebih perlu membaca basmalah. Nah, yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali. Tangan kita basuh 3 kali. Bersihkan tangan. Berdasarkan berita dari Aisyah. Ini yang cerita Aisyah. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mandi besar, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian ada hadis dari Maimunah, kata Maimunah, wada'tu lin-nabiyyi ghuslan fasatartuhu bi thawbin wa sabba 'ala yadayhi faghasalahuma. Aku menyiapkan air mandi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menutupnya dengan sitar. Kemudian Nabi mencuci kedua telapak tangannya. Ya, Nabi mencuci kedua telapak tangannya. Penjelasan 3 kali ada di dalam hadis Aisyah yang lain, bahwa Nabi mencuci dulu 3 kali. Sudah ya, bisa? Cuci tangan 3 kali. Kemudian yang ketiga, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Berdasarkan berita dari Aisyah dan Maimunah. Kemudian Nabi menuang air dengan tangan kanannya ke arah tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan sensitif ini. Makanya ini hadisnya dari istrinya. Kemudian yang keempat, kemarin catatan yang ketiga ini bagi kita yang menggunakan air mancur. Kemarin ya. Di sini sunnahnya tangannya tangan kiri. Kalau pakai air mancur bisa tangan dua-duanya main mencuci itu. Jadi sebaiknya untuk tangan mencuci diingat tangan kiri. Kalau kita menuang sih jelas tangan kiri karena menuang kanan. Tapi kalau yang menggunakan shower maka agar menggunakan tangan kiri untuk kemaluan. Setelah Nabi membersihkan tadi dengan tangan kiri, kemudian Nabi SAW membersihkan tangan kirinya ini, telapak tangannya khusus dibersihkan setelah tadi menyentuh bagian-bagian yang sensitif tadi. Namun bagaimana Nabi membersihkan tangan beliau setelah memegang kemaluan itu? Nah, beliau diceritakan oleh Maimunah radhiyallahu anha, kata Maimunah radhiyallahu anha, Nabi mengusap telapak tangan beliau ke tanah untuk menghilangkan kotoran dan kemudian mencucinya. Jadi dulu itu sabunnya itu adalah tanah. Dulu tanah atau pasir. Dan memang betul kan? Sampai sekarang filter air kan pasir sama batu kan? Jadi pembersih dulu itu batu, tanah, pasir. Nah, Nabi SAW itu menyentuhkan yang kiri ya, setelah membersihkan tadi alat penting, kemudian di sini letakkan untuk dibersihkan tangan kiri beliau. Boleh juga dibantu dengan kanan tidak apa, yang penting dibersihkan, kemudian disiram, dicuci. Nah, ini sunnah dan ini sudah kita ajarkan kalau tidak salah cara bersuci. Cara bersuci itu selalu habis istinja baik buang kecil atau buang air besar, terutama buang air besar habis istinja itu disunnahkan bersihin tangan karena Nabi selalu begitu. Habis istinja Nabi SAW pasti bersihin tangan pakai tanah. Kalau kita pakai sabun karena bau. Kadang baunya itu terikut-ikut dia di tangan. Oleh itu perlu dibersihkan. Cuci tangan setelah istinja itu sunnah. Tidak hanya cuci tangan masuk rumah, masuk kantor. Enggak, habis istinja cuci tangan. Itulah bedanya antara ajaran Allah dan ajaran manusia. Ajaran Allah detail sampai setelah istinja cuci tangan. Ya, jadi ini juga sama, setelah membersihkan kemaluan dianjurkan cuci tangan. Cuci tangan lagi. Kalau yang tadi
basuh saja biasa. Kalau yang ini dibersihkan pakai sabun. Kalau yang keempat ini. Yang kelima, kumur-kumur atau istinsyak, membasuh muka dan kedua tangan. Berdasarkan berita dari Maimunah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW selanjutnya beliau berkumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian beliau membasuh muka dan kedua lengan. Ini menurut Maimunah. Jadi setelah tadi cuci tangan ya, setelah dibersihkan, menurut Maimunah Nabi masukkan air ke hidung, ke mulut dulu, kemudian ke hidung, kemudian cuci muka, kemudian tangan, membasuh tangan. Ini menurut Maimunah. Tapi kalau berita dari Aisyah bahwa Nabi berwudu. Nabi apa? Berwudu. Jadi kalau dilihat dari dua hadis ini yang dimaksud Maimunah ya wudu. Karena memasukkan air ke hidung, ke mulut, kemudian basah muka dan tangan itu anggota wudu. Nah, jadi kita gabungkan dua hadis ini. Setelah kita membersihkan kemaluan, kemudian mencuci dengan tangan kiri, kemudian setelah itu kita berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Aisyah berkata, kemudian beliau berwudu seperti wudu salat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini Ibnu Hajar berkata rahimahullah, seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Beliau mengatakan ulama sepakat bahwa wudu saat mandi besar adalah sunnah. Nah, itu wudu aja saat mandi besar sunnah. Makanya tadi kembali kepada awal, kita niat kemudian ember bus itu sudah bisa dianggap mandi besar. Yang penting pastikan masuk ke bagian-bagian sempit. Mana bagian sempit? Sela-sela jari. Dubur. Nah, ketiak, selangkangan. Nah, itu pastikan masuk. Itu saja. Kalau badan sih sama rambut ya. Rambut juga pastikan masuk. Telinga itu masuk sampai sini cukup nih. Sampai bagian yang kita basahi wudu sini cukup. Gak perlu masuk. Gak perlu, dalamnya enggak. Ya. Hidung juga dalamnya nggak perlu ini. Ini dalamnya sunnah. Tapi kulit luarnya ini semua harus kena. Ini luarnya semua kena. Ini dalamnya sunnah. Seperti itu. Jadi wudu sendiri itu ulama yang langsung mengatakan hukumnya sunnah. Itu ya. Baik. 7. Mencuci rambut dan menyela-nyela dengan jari. Rambut dicuci, disela-sela dengan jari. Ceritanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kemudian beliau menyiram air ke rambut beliau seraya memasukkan jarinya ke sela-sela rambut. Nah, cuman untuk masalah cuci kepala dijelaskan di nomor 8, memulai cucian rambut dari bagian kanan. Nah, ini ada hadis khusus. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi hendak mandi janabah, beliau meminta tungku berisi air, kemudian beliau meraup air itu dengan telapak tangan beliau dan memulai dengan kepala bagian kanan, kemudian kiri, dan meratakan air di rambutnya. Nah, kalau ini jelas hadisnya nih. Jadi kalau kita mau pala dibagi dua boleh nih. Satu dulu sini, rapihkan gini. Terus yang kedua sini, dirapihkan, dibersihkan, baru semuanya. Begitu. Itu dilakukan Nabi SAW berdasarkan hadis Aisyah. Ya. Ana mau cepet, langsung aja bluk, boleh nggak? Nggak paham. Pokoknya nggak usah tegang, santai aja. Ya. Nggak pakai sampo, boleh. Gitu ya. Jadi boleh dibagi dua, kanan kiri, atau langsung semua boleh. Cuman kalau mau ikut tata cara Nabi berdasarkan Aisyah ini memang dibagi dua. Bagi dua, kanan, kiri, gitu ya. Baik. 9. Menyiram rambut atau kepala 3 kali. Jadi setelah dimasukkan air, kanan kiri, kita masukkan air. Udah kita basahkan. Kemudian kita siram 1, 2, 3. Sudah kita siram, selesai kepala, dipastikan semua
kulit-kulit terkena air, barulah kemudian kita menyiram seluruh tubuh. Kita siram seluruh tubuh. Nah, menyiram seluruh tubuh ini bahasa Arabnya begini. Thumma, lihat bahasa Arabnya, thumma afadha ala sairi jasadihi. Afadha itu membanjiri. Banjir atau banjir? Ya, artinya banyak. Ya, tapi jangan boros juga. Artinya afadha itu banjir, atau artinya afadha itu semua sisi kena. Kenapa disebut banjir? Karena semuanya kena, masuk. Sana kena, semua kena, itu banjir. Jadi afadha itu tidak ada satu bagian yang lepas, semua kena. Gitu. Maka Nabi SAW mengalirkan air deras ke seluruh tubuh. Maksudnya deras di sini terkena seluruh bagian. Sudah, kemudian yang ke-11. Nah, yang ke-11 Nabi bergeser ke tempat yang lebih bersih dan menyiram kedua kaki. Berdasarkan berita dari Aisyah dan Maimunah bahwa Nabi SAW setelah itu bergeser sedikit ke tempat yang lebih bersih dan membasuh kedua kaki beliau. Hal ini Nabi lakukan karena menghindari najis atau kotor apabila kita, yakni najis atau kotor. Namun apabila kita bisa memastikan tempat mandi kita jauh dari najis dan bersih, maka tidak perlu bergeser. Ya, jadi maksudnya adalah misalnya kita mandi di toiletnya kecil, agak seperti kesini, agak dekat dengan kloset. Sudah. Sekarang kita mau keluar, kita agak sedikit ke pintu. Kalau kita takut najis, agak ke pintu, terakhir bersihkan kaki. Tapi kalau kita di kamar mandi kita tidak ada kloset, kan ada tuh kamar mandi yang khusus mandi saja tuh, terpisah antara kloset, kemudian kita yakin di situ tidak ada najis, tidak perlu melakukan ini. Pergeseran ini dijelaskan oleh para ulama apabila kita khawatir najis saja. Terakhir mencuci kaki. Ya. Mencuci kaki itu terakhir. Bergeser atau tidak bergeser, anjurannya tetap terakhir ditutup dengan cuci kaki. Ya, bergeser atau tidak, anjurannya terakhir ditutup dengan cuci kaki. Kemudian 12, diberikan handuk untuk mengelap, namun Nabi tidak menerimanya dan keluar dengan keadaan rambut basah. Berdasarkan berita dari Maimunah bahwa kemudian aku memberinya kain untuk mengeringkan, namun beliau tidak mengambilnya dan beliau pun keluar dari tempat mandi. Ya, beliau keluar tempat mandi, tangannya tidak menerima itu. Makanya kan pernah anak cerita Nabi sudah di mihrab, sudah ingin takbir, ingat junub. Ada Ustadz Ali Imran di sini. Jadi kalau Ustadz Ali Imran tiba-tiba ke sana, antum maklum. Mohon maklum. Nah, kejadian ini subuh saja. Kalau maghrib ya enggak lah. Ini kejadiannya subuh, yang Nabi tadi itu subuh. Nabi masuk ke dalam kamarnya Aisyah, kemudian Nabi keluar, rambutnya basah. Subhanallah ya, subhanallah, itu benar-benar hadis yang mengajarkan kepada kita tidak malu dalam kebenaran. Karena itu kan benar. Zina baru nggak benar, kan begitu? Itu benar, maka tidak perlu malu. Hak, subhanallah, benar-benar itu Nabi melakukan itu sengaja untuk memberi isyarat beliau ke sana mandi. Kan main itu. Kalau beliau ingin sembunyikan bisa aja kan? Bisa nggak? Bisa banget. Pura-pura kayak kita lah. Yang penting orang nggak tahu, iya kan? Ngapain Zat? Afwan ana wudu, padahal mandi. Itulah bedanya Nabi dengan kita. Subhanallah, subhanallah, pokoknya Allahu Akbar. Begitu mulianya beliau, tidak malu untuk mengajarkan umatnya. Subhanallah. Ini juga sama nih. Ini juga cerita-cerita ini yang diceritakan Aisyah sama Maimunah ini sebenarnya malu, tapi malu ini sebenarnya. Ini urusan dalam negeri. Tapi tidak disembunyikan, subhanallah, oleh para ulama, oleh Aisyah dan Maimunah untuk kepentingan Islam. Bisa saja Aisyah malu, apalagi beliau gadis, satu-satunya istri Nabi yang gadis, iya kan? Bisa saja beliau malu, tapi tidak, ternyata beliau
menceritakan. Nah, inilah kurang lebih cara atau sunnah kesempurnaan mandi janabah. Sekarang coba kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Kita coba hafalkan. Baik. Ini air, misalnya air. Yang pertama apa yang kita lakukan? Masih ingat nggak? Ya, silakan. Cuci tangan. Kita buat simulasi gerakan, cuci tangan. Tapi gerakannya cuci tangan aja kalau ada gerakan yang nanti kita tidak simulasikan. Setelah cuci tangan apa? Nah, kalau ini disebutkan saja, tidak dipraktekkan. Gak usah. Tangannya apa? Cuci kemaluan. Tangan kiri. Gak usah dipraktekkan di sini. Tangan kiri. Fikih ya beginilah fikih. Kalau tauhid nggak boleh ketawa-tawa, fikih boleh ketawa-tawa. Apa tadi tuh? Kiri, tangan kiri. Setelah kita bersihkan dengan tangan kiri, apa berikutnya? Tangan kiri disabunkan. Betul, pakai sabun. Ini penting sekali nih. Ini harus dibiasakan habis istinja sabun. Istinja atau membersihkan kemaluan pakai sabun. Boleh nggak pas ketika membersihkan kemaluannya langsung pakai sabun? Boleh. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Langsung aja pakai sabun, ya udah langsung pakai sabun, bersih, mengkilat, dah. Setelah kita bersihkan tangan kita, sudah cuci tangan, apa yang kita lakukan? Ya, kumur-kumur, terus hidung, terus muka, terus tangan, atau langsung wudhu. Ya, langsung wudhu seperti wudhu sholat, seperti biasa. Setelah itu apa? Belum tadi. Ya udah betul. Belum wudu. Kelewatan kita. Ulangi. Bismillah. Cuci tangan. Ya, maluan. Cuci lagi, bersihkan tangan kirinya, kasih sabun. Terus habis itu benar ya? Jarang praktek ini. Iya benar, wudu dulu ya. Wudu dulu. Betul tadi. Wudu, setelah wudu baru jalan rambut. Jalan rambut tadi sunnahnya gimana? Kanan dulu, baru kiri. Kemudian setelah disela-sela rambut dengan air, kita siram. 1, 2, 3. Pastikan semua basah. Dah. Pakai sampo boleh? Tidak pakai sampo? Boleh. Dah, itu kan sudah. Sudah, setelah itu baru apa yang kita lakukan? Kita siram seluruh tubuh dengan memperhatikan bagian-bagian yang sempit yang bisa jadi tidak masuk air. Siram sudah selesai disiram, boleh andukan, boleh tidak andukan lah. Qadarullah di sini hadisnya Nabi tidak andukan. Nah, itulah tata cara mandi wajib. Sekarang gini, kalau kita mandi wajib tidak pakai wudu nih. Tidak pakai wudu ceritanya. Langsung niat, langsung mandi jur begitu. Belum wudu tadi. Ya, kemaluan kan tadi kan sperma tuh nggak najis ya. Nah, jadi sperma itu nggak najis. Jadi insya Allah dengan kesiraman itu baunya menipis lah ya. Tapi dia nggak najis itu. Dah, menipis atau hilang lah itu bekas spermanya. Nah itu kita perlu wudu lagi nggak? Iya, kita mau langsung sholat subuh ceritanya nih. Di sini ada toilet ini, alhamdulillah ini. Ada toilet nih. Jadi gimana? Perlu wudu lagi nggak? Hah? Nggak, dia belum wudu. Perlu wudu nggak? Karena saat menyiramkan air ke seluruh tubuh sambil menggosok-gosok lah ya. Ya. Itu tangan kita mungkin bersentuhan dengan kemaluan kita. Ya, oke. Sekarang
Kira-kira kisahnya nyentuh apa enggak nyentuh nih? Hukumnya beda sekarang. Nyentuh apa enggak nyentuh nih? Nyentuh dulu ya. Nyiram biasa kan? Karena harus sela-sela tadi. Bisiram 1 2 3 sela-sela. Sentuh. Sentuhnya pakai yang mana kemarin udah disebutin ya? Sentuhnya pakai nyentuhnya pakai yang ini cerita kesentuh ya. Normal kesentuh pakai yang ini. Ya, kesentuh. Nah, kalau kesentuh harus wudu lagi. Kalau kesentuh dengan yang ini harus wudu lagi. Oke. Sudah? Karena kesentuh dengan yang ini. Saya nggak nafsu kok, sama aja. Ini tangan batal kalau disentuh. Ini tangan batal nih. Batal wudu. Ya, kalau nyentuh punya sendiri atau punya orang nih batal wudu nih. Yang disentuh juga sama. Ya misalnya suami istri lagi ini ceritanya. Itu ada di fikih. Saya sih bukan apa-apa. Ini ana sampaikan begitu karena emang begitu dibahas. Bagaimana kalau tidak sendiri yang nyentuh suami atau istri? Sama juga. Ya, jadi ini penyebab batal sehingga harus wudu ulang. Nah, sekarang misalnya nggak tersentuh. Tidak tersentuh. Bisa nggak? Sebenarnya kalau dia bersihin dulu yang tadi nih, ikuti cara ini, bersihkan dulu, itu bisa nggak tersentuh. Itu yang kemarin kita sampaikan. Gimana caranya biar kita tidak menyentuh kemaluan? Gampang, ini yang diajarkan Nabi. Bersihkan dulu, itu dulu. Ya kan? Ini kalau ngomong ginian serius semua nih, nggak ada yang ngantuk. Bersihkan dulu ya. Bersihkan dulu, udah bersih, baru silakan kita siram seluruh tubuh. Bagian situ nggak perlu disentuh lagi. Karena sudah terpenuhi dengan pembersihan yang pertama. Air sudah terkena di situ. Ya, rambut juga kan kita tadi sudah sempurnakan. Maka rambut tidak perlu disiram-siram banyak lagi. Yang dibutuhkan sekarang adalah badannya, muka ke bawah. Juga kemaluan juga sudah selesai. Maka tidak perlu dibersihkan lagi. Nah, itu caranya supaya kita tidak menyentuh. Nah, apabila kita tidak menyentuh kemaluan sedikit pun saat mandi, maka ketahuilah mandi adalah membersihkan hadas besar, maka termasuk setelah mandi terangkat hadas kecil, maka bisa langsung sholat. Nah, boleh bisa langsung sholat kalau tidak. Ini kan sunnah mandi besar Pak ya? Ya. Di poin 4 membersihkan telapak tangan kiri. Ya, umur dan tangan tadi ya, wajah itu kan. Ya. Tapi dia melakukan ini kan sebelum menggujurkan tubuh ya. tubuh. Betul. Berarti masih hadas besar dong. Berarti wudu tadi tidak menggugurkan hadas besar. Ya, betul. Tidak, dia sunnah saja. Ya. Yang menggugurkan hadas besarnya, ini detail nih ya. Perhatikan, ini detail sekali. Ini sangat detail. Kita menyangka bahwa yang mengangkat hadas besar tadi, atau kita tidak perlu wudu sebab kita sudah wudu enggak tadi? Ya, kita menganggap setelah mandi kita tidak perlu wudu sebab sudah wudu di awal. Enggak. Sekali lagi wudu itu tadi sunnah saja. Enggak wudu pun enggak apa-apa. Jadi inti dari pembersih di sini adalah si mandinya. Kenapa wudu tadi? Wudu itu memudahkan tersalurnya air ke sebagian tubuh. Minimal muka. Ini kan juga muka ini kan ada bagian-bagian yang seperti kuping. Ini kan bagian-bagian kaki juga. Itu bagian-bagian yang masuk sempit sudah terbantu tersalurkan dengan air wudu, begitu. Makanya sunnahnya wudu. Tapi wudu itu tidak berperan mengangkat hadas sama sekali. Betul yang Bapak sampaikan. Maka pengangkat hadasnya yang mana? Pengangkat hadasnya si mandi. Maka apabila tidak menyentuh apapun ketika mandi, dan itu bisa, dan saya sering lakukan itu. Maksudnya tidak nyentuh karena udah enak Pak. Kalau maksudnya langsung. Jadi kalau ikutin itu tidak nyentuh enak, setelah selesai langsung handukan,
langsung keluar. Posisi sudah siap sholat apapun, gitu. Ya, sudah siap bersih untuk melakukan ibadah. Sebab dia mengangkat hadas besar, maka yang kecil pun akan terangkat. Bisa difahami? Nah. Nah, seandainya ini minggu kemarin, seandainya yang menyentuh itu bagian sini nih, yang hitam ini nggak batal. Ini tidak batal, sentuh aja, nggak apa-apa, keras ini. Gak terasa. Jadi kalau ini tidak apa-apa. Nggak, ini benar, ini serius. Di dalam fikih disebutkan apabila yang menyentuh perut, kalau punggung tidak. Perut. Mandi hadas besar tidak menggosok dengan telapak, dua telapak. Makanya gosok dulu. Oh, kalau belakang? Kan ada sudut dubur ya. Iya, dubur. Itu kan mesti digosok. Iya. Kalau hanya di Menyentuh dulu. Menyentuh dubur itu tidak membatalkan. Yang membatalkan kesucian kecil, hadas kecil, kita jadi berhadas kecil kalau kena sentuhan yang di depan. Kalau belakang itu dia tidak membatalkan. Ya, betul. Betul ya. Jadi kalau belakang terserah. Kalau belakang kan begini pakainya. Subhanallah. Ini rekamannya jangan di-share ini. Iya betul Pak Hani ya, Pak RT barakallahu fiik. itu nggak main-main. Betul. Dasar sah enggaknya ibadah itu taharah. Betul. Iya. Taharah itu serius. Dia adalah dasar untuk sah atau tidaknya ibadah. Nah, supaya kita memahami dengan jelas taharah itu, maka kita harus bedakan mana hadas besar, mana hadas kecil. Bagaimana mengeluarkan dari hadas besar, bagaimana keluar dari hadas kecil. Nah, keluar dari hadas besar adalah dengan mandi, keluar dari hadas kecil adalah dengan wudu. Maka mandi yang besar ini sudah mencukupi untuk wudu. Masalah yakin gak yakin itu urusan lain. Masalah hukumnya adalah mandi besar sudah mencakup wudu. Bahkan para ulama, Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan dalam kitab beliau, dalam kitab Al-Majmu', ada kitab beliau Al-Majmu', terkenal buat yang belajar pasti tahu. Beliau mengatakan barang siapa yang mandi fajar, yang mandi mandi besar sebelum fajar, ya, Idul Fitri mandi besar, boleh kan? Kan besok nggak puasa. Terus atau hari Jumat malamnya mandi besar, subuhnya mandi besar Jumat sebelum surat sajadah mandi, itu boleh diniatin langsung untuk mandi sunnah Idul Fitri atau mandi sunnah Jumat, boleh digabung, boleh itu. Jadi yang kerja mana yang kerja ini di kantor hari Jumat, mandi pagi itu boleh niat mandi Jumat, walaupun waktunya masih lama. Itu ijtihad ulama dan tidak ada masalah. Beneran tidak ada masalah. Mandi Jumat itu tidak ada hukumnya setengah jam sebelum berangkat, nggak ada hukumnya begitu. Yang penting ketika mandi, saya niat mandi ini membersihkan badan saya untuk angkat hadas besar, sekalian saya mau mau sunnah Jumat atau sunnah Idul Fitri. Jadi yang mandi besar sebelum subuh hari Id, sholat subuh, abis itu nggak usah mandi lagi. Ente ngapain mandi lagi? Ngapain mandi lagi? Kan sunnah mandi sebelum sholat Id. Makanya ente belajar digabung, jadi nggak 2 kali. Begitu. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Udah jelas anak kira. Tinggal prakteknya aja nih. Ada lagi pertanyaan lain? Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waduh.
Tahu dari mana Bapak dia? Waduh. Ya contoh meninggalnya di tempat prostitusi atau di hotel sama wanita. Nah, Contohnya misalkan. ada kayak gitu ya? Ya, kan No. Bapak kan mandiin mayit itu. Beliau mandiin mayit ya? Diperjelas. Misal gitu ya. Apakah dia perlu dimandikan janabah? Mandi mayit itu sudah termasuk, Pak. Mandi mayit itu sudah termasuk membersihkan mayit dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Jadi gini bedanya. Bedanya mayit, mandikan mayit sama bedanya mandi kita. Kalau mandi mayit, mayitnya nggak niat. Ya. Yang niatnya kita. Iya, dia nggak niat. Kita yang niat mandiin dia. Kalau kita mandi, kitanya niat. Jadi mandiin mayit, dianya tidak kena beban apa-apa. Orang yang udah mati nggak kena hukum. Ya, dia tadi lagi junub meninggal. Dia nggak wajib mandi wajib. Dia udah meninggal. Nah, kewajiban bagi kita mandiin dengan cara mandiin mayit biasa. Normal, karena cara mandikan mayit biasa itu sudah dianggap membersihkan hadas besar dan hadas kecil. Gak usah saya niat mandiin wajib mayit. Cukup mandi. Sama seperti orang sakit itu sudah gugur sholat. Maaf, orang meninggal. Dia pingsan, zuhur, jam masuk ICU, jam 1 meninggal, belum sholat zuhur. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Karena dia ketika pas masuk zuhur dia nggak bisa sholat, pingsan, kemudian meninggal. Insya Allah khair. Jadi ada keadaan-keadaan yang dimaafkan. Seperti itu contohnya. Nah, seperti itu. Belum sempat mandi, meninggal duluan. Ya udah, dia gugur terhadap kewajiban mandinya. Wallahu a'lam. Nah. Waduh, apa ini? Sunnah. Bukan wudunya yang membolehkan sholat. Kalau wudunya tidak batal, itu artinya kita tidak perlu wudu lagi untuk sholat. Ulang. Kan kita mau mandi besar, wudu dulu. Ketika kita mandi besar kan sudah wudu tadi kan. Ya. Artinya ketika kita mau sholat kita tidak perlu wudu ulang. Tidak perlu ulang. Tergantung tadi mandi besarnya megang nggak? Kalau tidak batal. Tidak megang. Ya tidak batal. Ya oke. Langsung. Nah, pertanyaan yang berikutnya, ketika kita sudah mandi dalam keadaan tidak berpakaian, kita wudu tetap sah. Sah. Wudu tanpa pakaian sah. Tapi begini, Anda ingin sampaikan, wudu dan tidak wudu ini itu tidak masalah di sini. Yang penting mandi, langsung boleh sholat, begitu. Bisa dipahami, Pak? Bapak nggak wudu nih, ya kan? Ya, deadline, dikit lagi jam kerja masuk, cepet. Buru-buru, nggak wudu langsung sholat, boleh itu. Karena mandi itu mengangkat hadas besar, maka si hadas kecil sudah hilang semuanya lah, ikut, maka dia langsung boleh mandi. Bang Yus iya aja ente, bujang juga. Baik ya. Meskipun tidak berniat wudu. Kan niatnya mandi besar. Ya, kita tadi mandi biasa. Kalau mandi biasa nggak bisa, harus niat mandi besar. Kalau mandi biasa harus wudu nih. Ini Anda ceritanya mandi. Iya. Enggak. Kalau mandi biasa normal harus wudu. Enggak apa-apa. Ini yang kita cerita hadas besar, mandi besar. Itu saja. Jadi cobalah mandi besar bisa seperti ini, bersihkan dulu bagian kemaluan, kemudian mandi sampai tidak tersentuh, bisa langsung sholat. Dicoba itu nikmat agama kita tuh akan nikmat kalau kita melakukan sesuai yang diajarkan Nabi, ringan, nggak ribet, seperti itu. Dicoba, insya Allah jika ada waktunya ya, nggak bisa sembarangan coba ini.
Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita mengamalkannya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.